Oke guys, jadi di video kali ini gue mau review race shoes dari 910, yaitu 910 GST dan Elite 10. Oke, jadi ini udah gue pakai kurang lebih 34 km dengan total larinya 3 atau 4 kali, dan itu dipakainya ada yang long run sampai 15 kilo dan ada juga yang singkat kayak 5 kilo. Dan by the way, gue personal best 5K pakai sepatu ini. Oke, kita buka. Karena ini belum gue cuci ya, jadi agak sedikit kotor, tapi ya udahlah ya, biarin aja. Oke, kalau mau ngomongin desain, ini cukup unik. Kenapa? Karena lihat bentukannya. Kalau kalian lihat di sini, dia tuh ada lengkungan di bagian belakang. Jadi memaksa kalian untuk tetap landing di foot strike ya. Jadi di ujung kayak gitu. Oke, tapi untuk ngomongin detailnya kayaknya nanti dulu. Jadi gue mau ngasih gambaran dulu ke kalian soal si sepatu ini. Oke, first impression dari sepatu ini adalah dari desainnya yang udah terlihat jelas beda dari sepatu gua yang sebelum-sebelumnya yang mostly bahkan semuanya flat, sedangkan ini dia melengkung di bagian bawah ya. Nah, kalau di bagian upper sendiri ini gua keinget Has Vision yang 1.0 punya gua, itu udah cukup lama banget, dan ini emang ngebantu untuk sirkulasi udaranya lebih baik ya. Dan kayak first impression cukup di situ sih, tapi pas waktu dipakai ya, pertama kali gue pakai dan nyobain pas masuk gitu, ini sepatu berasa banget agresifnya. Kenapa? Karena kalau dipakai jalan tuh nggak enak banget, kayak lo pakai jalan biasa gitu ya, goyang jelas. Karena kan desainnya dia melengkung di bagian belakang, jadi kalau kaki lo ke belakang dikit aja tuh bisa bikin lo mungkin bisa jatuh ya. Tapi nggak separah itu juga sih, nggak selebay itu juga, tapi maksudnya kalau dipakai untuk jalan biasa ya kurang nyaman, karena emang peruntukannya kan untuk race gitu ya, balapan kayak gitu. Makanya gue namain ini racing, sepatu racing gue. Oke, terus selain itu juga ini talinya juga gue suka karena dia bergerigi modelannya, nanti gue kasih lihat detailnya. Dan ini ngebantu banget, dia tipe yang flat gitu ya, tipe yang gepeng, dan ini tuh ngebantu banget biar ikatannya tuh lebih kencang gitu, lebih ngikat dibanding kalau yang bulat atau yang biasa yang nggak bergerigi kayak gini. Oke, sekarang gue mau ceritain waktu gue pakai sepatu ini kayak gimana rasanya. Dan jujur pertama kali pakai ini tuh ngebawa banget buat ngebut. Kenapa? Kayak ini emang didesain untuk ngebut kayaknya ya. Jadi mungkin kalau di sini biar kebayang ngebutnya itu berapa ya, 630 ke bawah lah, kayak 630, 6, 530, bahkan 5 sampai 4 dan 3 bahkan ya kan. Dan kalau dipakai PES 7 ke atas tuh kayaknya kurang nyaman memang. Jadi ya kalau mau pakai yang 7 ke atas PES-nya ya jangan pakai yang ini, pakai seri lain, ada Hiroshi, ada Auroran Strike kayak gitu kan. Makanya emang ini desain untuk balapan. Oke, terus selanjutnya waktu gue pertama pakai, kenapa gue bilang ini bawaannya ngebut, karena ya desainnya sih. Waktu gue pakai tuh memang itu mau nggak mau landing di ujung kaki kan, jadi kayak maunya tuh ngerol terus, kayak set ngerol, dan itu ngebantu daya dorong kalian ke depan ya kan. Jadi nggak kayak ke atas terus kayak gitu, tapi kayak dorong untuk ke depan, dan dimana itu ngebantu speed juga. Oke, nah terus ini pertama kali gue pakai di 15 km. 15 km pertama itu cukup berasa, dan gue dapet di 630 yang gue pikir bakal kayak DNF karena sebelumnya itu gue agak sakit kaki gue ya, tapi kayak kok ternyata nyaman aja gitu dipakai 630, bahkan jaraknya 15 km kayak gitu kan. Nah terus gue juga akhirnya bisa pecahin PB 5 kilo pakai sepatu ini di angka 26 menit kalau nggak salah ya. Ini gue lupa lagi angkanya, ini gue tampilin aja. Dan kalau kenapa gue bisa PB bahkan di lautan manusia waktu CF di Jakarta kemarin, karena gue ditarik sama rombongan pengguna sepatu yang sama ini. Oke, sekarang gue mau ngomongin teknisnya lah ya, desainnya. Jadi untuk bagian uppernya sendiri dia tuh cukup tipis, dan kalau bisa dibilang bagian bolong-bolongnya itu, bagian sirkulasinya tuh cukup banyak ya, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lubang yang cukup ngebantu untuk sirkulasi udara di bagian kaki. Nah terus juga
bagian midsole ini yang cukup unik ya. Ini kelihatan banget bedanya. Ini cukup unik secara desain karena melengkung, dan di dalamnya di sini oke, sorry, dia ada menambahkan midsole ini yaitu Skyfoam, dan juga untuk platnya ini Sky Plat. Jadi ada platnya ya. Oke, disclaimer, gue nggak bisa nyebut ini carbon plat atau TPU plat atau plat lainnya, tapi gue sebut ini adalah Sky Plat karena memang namanya di sini Sky Plat kayak gitu kan. Ini dia yang ngebantu untuk menambah energi return, jadi makin lompat lebih jauh lagi, makin ngedorong lo lebih jauh lagi dengan teknologi si Skyplat ini kayak gitu. Dan untuk outsole-nya kayak gimana, ini dia. Nah, di bagian outsole-nya ini sih dia bergaris, maksudnya nggak yang full cover gitu ya kan, mungkin ada yang kayak full cover tapi dia enggak. Kenapa? Karena di sini juga ada lekukan, jadi kalau misalkan bagian bawah itu pada rata, ini enggak, dia tuh kayak ada lekukan di bagian dalam sini nih. Dan juga untuk soal tali ini yang gue suka, ada geriginya lah ya gue sebut, jadi kalau waktu ngikat sepatu jadi lebih kenceng. Oke, overall gue suka banget sepatu ini, tapi karena gue masih latihan mostly di zona 2 untuk longerannya, mungkin ini akan gue pakai di mid atau di akhir-akhir menuju peak training untuk maraton gue di November nanti. Karena kalau zona 2 gue masih di pace 7, jadi kayak kalau pakai ini sayang, kasihan, dan kaki gue juga bakal pegel kayaknya kalau nggak ngebut pakai sepatu ini. Jadi nanti mungkin selanjutnya bakal gue update kalau gue udah masuk ke sesi di tengah-tengah sampai epic training ya. Oke, untuk sizingnya gimana? Jadi size ini tuh 42 dengan sentimeter 26,7. Nah, kenapa gue pilih 42? Sebenarnya tuh 41 cukup. Jadi 41 tuh gue masih pas lah. Cuma di bagian sini nih, karena ternyata kaki gue itu agak melebar ya, ternyata masuknya wide, sehingga kalau dipakai terlalu lama bakal sakit. Nah, kalau gue pakai 42, di ujungnya di bagian toe box ini gue masih ada sisa mungkin 1 senti ya, 1 senti, jadi nggak mentok banget, tapi bakal ketahan sama bagian sininya. Jadi nanti gue kasih lihat deh detailnya ya. Jadi kenapa sepatu gue ukurannya gede-gede meskipun masih banyak toe boxnya, ternyata kaki gue lebar, jadi kalau uh, kalau dipakai pas kaki gue coba masuk itu bakal nyangkut di sini nih, di pinggiran kakinya. Overall gue suka banget sama sepatu ini. Gue bakal coba maksimalin latihan gue, dan gue akan achieve personal best di maraton nanti pakai 910 Guess Ekiden Elite X ini. Oke, kalau kalian mau beli sepatu ini, kalian bisa cek langsung di websitenya 910 atau coba cek di marketplace juga. Kalau gue cek di online harganya segini. Kira-kira menurut kalian sepatu ini layak untuk dibeli atau enggak? Komen aja di bawah.